Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun jua. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang rasio jumlah siswa per rombel menurut Permendikbud nomor 17 tahun 2027. Jadi seiring dengan bergulirnya waktu dan pada saat ini sudah bulan September, jadi sudah masuk kepada proses pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan kedua. Saya ulangi, triwulan ketiga, yaitu periode Juli Desember ya. Jadi periode triwulan kedua bulan Juli sampai dengan Desember ya. Karena dia seperti yang kita ketahui bahwa penerbitan SKTP itu per 6 bulan sekali ya. Dan tentunya kita para operator juga sudah mulai sibuk mungkin dalam mengentrikan jam guru agar nantinya di info GTK bisa valid dan bisa diterbitkan SKTP oleh dinas yang bersangkutan ya. Oke, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Kita akan membuka dan berpedoman kepada Permendikbud ya. Kita berpedoman mengacu kepada Permendikbud nomor 17 tahun 2017 ya. Nah, di sini terlihat bahwa dalam hal rombongan belajar di sini sudah diatur dari tingkat SD sampai SMA atau sederajat begitu ya. Kita bacakan dulu terlebih dahulu. Untuk SD itu dalam satu kelas itu berjumlah paling sedikit 20 peserta didik ya. Jadi minimal satu rombel itu untuk jenjang SD itu 20. Dan paling banyak itu 28 peserta didik. Jadi maksimalnya 28. Jadi artinya jumlah siswa SD itu dalam satu rombel itu mulai dari 20 sampai dengan 28 ya. Jadi kalau di luar itu jadi datanya tidak akan valid ya. Kemudian SMP paling sedikit 20, kemudian maksimalnya 32 peserta didik. Dan khusus untuk SMA itu 20, minimal 20, kemudian maksimal 36 ya. Kemudian SMK paling sedikit 15, maksimal 36 ya. Kemudian sekolah luar biasa satu kelas itu paling banyak 5, dan SMA luar biasa dan juga SMP luar biasa itu dalam satu kelas paling banyak itu 8 peserta didik. Khusus untuk tutorial kali ini saya membahas tentang tingkat ataupun jenjang SMA ya. Kemudian kita lihat di sini ada sebuah ada kasus-kasus yang dicontohkan. Di sini kasus SMA, khusus SMA. Ini khusus jenjang SMA ya Bapak Ibu, kawan-kawan semua operator. Terdapat siswa baru sejumlah 372 di kelas 10 di SMA D ya. Ini D ini perumpamaannya contoh ya, yaitu terdiri dari 98 siswa dengan jurusan MIPA dan 174 jurusan IPS ya. Nah, perhitungannya kalau menurut Permendikbud nomor
22 tahun 2016 yaitu persentasenya sama dihitung berdasarkan masing-masing jurusan ya. Jadi kalau SMA itu dihitung berdasarkan jurusan ya. Jadi jurusan IPA tadi 199, maka 199 ini dibagi dengan jumlah maksimum yaitu tadi 36, maka akan diperoleh jumlah 5,5. Dan 5,5 ini akan dibuatkan menjadi 6. Berarti rombel yang bisa kita buatkan di kelas IPA sebanyak 6 rombel ya. Untuk jurusan IPS juga begitu, 174 dibagi dengan 6 maka hasilnya 4,84, maka dibulatkan menjadi 5. Jadi untuk jurusan IPS itu bisa dibuat 5 rombel. Oke, tetapi nah di sini yang tidak kalah penting, ini saya contohkan kasus saya sendiri ya, Bapak Ibu kawan-kawan operator. Kami memiliki kelas 11 itu ya. Dia pengaturan rombel itu kan berdasarkan tingkat kelas ya teman-teman operator, tingkat 10, 11 dan 12, dan rumus itu berlaku per tingkat kelas ya. Jadi saya khusus ini mengalami sendiri kasus kelas khususnya kelas 11 ya. Jadi jumlah siswa kami kelas 11 itu sebanyak 110 ya. Jadi kita masukkan ke rumus ya. Jadi sini kita masukkan ke rumus menurut Permendikbud nomor 17 tadi, yaitu 110 dibagi 36. Ini merupakan jumlah maksimum untuk SMA tadi ya. Jadi kita hasilnya adalah 3,0 ya. Ini dibaca 3,0. Artinya jumlah rombel itu hanya bisa dibuat menjadi 3 rombel. Oke. Nah, setelah saya bagi 110 itu dibagi dengan 3, ini 3 rombel tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bagi 110 tadi dibagi 3 rombel tadi ya Bapak Ibu, karena tidak ada angka di belakang koma, hanya 0 ya, berarti tidak bisa dibulatkan seperti itu teman-teman ya. Maka jumlahnya 36 per 6 siswa ya. Jadi jumlah diperkirakan, dirata-ratakan satu kelas itu jumlahnya 36,6. Artinya kalau ada dia koma ini berarti dia lebih dari 36 per rombel itu teman-teman ya. Nah, sedangkan kita lagi lihat Permendikbud yang tadi, kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita tidak boleh dengan aturan ini. Jadi kita tidak boleh terpaku oleh contoh soal tadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Oke, sini. Nah, kita tidak boleh terpaku kepada jumlah siswa dibagi 36 ya. Kita tidak boleh kaku di situ. Kita juga harus memperhatikan keterangannya seperti ini, kira-kira teman-teman. Ini juga berdasarkan permen ya. Jadi di sini harus kita pahami bahwa di satuan pendidikan jumlah rombel belajar, kemudian jumlah maksimum peserta didik per rombel belajar. Saya contohkan tadi SMA ya, SMA atau MA atau SMK. Jumlah rombel itu sudah diatur, yaitu minimal 3 rombel dan paling banyak 36 rombel. Ini khusus rombel Bapak Ibu sekalian ya. Jadi paling sedikit 3 rombel, paling banyak itu 36 rombel. Artinya 2 rombel itu tidak boleh, 37 juga tidak boleh. Nah, di sini jumlah maksimum peserta didik per rombel. Nah, sekarang isinya teman-teman ya. Nah, di sini tadi rombelnya, jumlah rombelnya, sekarang jumlah isi dari rombelnya itu. Artinya siswanya ya. Jumlah maksimum di sini terlihat bahwa jumlah maksimum peserta didik per rombel belajar itu adalah 36. Artinya Bapak Ibu kawan operator sekalian, bahwa jumlah maksimum per rombel itu
36. Artinya tidak boleh melewati batas dari 36. Ya, Bapak Ibu. Jadi pas betul-betul 36 maksimumnya. Nah, sekarang yang kasus saya tadi, kita kaitkan dengan kasus saya tadi. Saya sudah bagikan tadi 110 bagi 36 dapat 3,0 rombel. Berarti itu 3, teman-teman operator, tidak bisa dibulatkan menjadi 4, kan gitu. Tapi setelah dibagi siswanya, ternyata per siswa itu melebihi dari 36. Karena di sini ada koma. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bagi menjadi 3, ya kan? Tadi 110 saya bagi menjadi 3. Ya, jadi saya kalikan 3 ya, suat 36. 36 dikali 3. Oke. Nah, kemudian dapat 108. Semen ini 36 dikali 3, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi jumlah siswa saya tadi itu 110. Berarti yang 2 orang lagi ini harus dimasukkan ke rombel yang 3 rombel tadi. Apabila yang 2 rombel tadi, yang kekurangan ini tadi, yang 108, tadi harus kan jumlah siswa saya kan 110, Bapak Ibu. Jadi yang 2 rombel ini harus dimasukkan ke salah satu rombel yang 3 rombel itu. Apabila dimasukkan ke salah satu rombel yang 3 rombel tadi berdasarkan hitungan rumus tadi, maka dia akan berlebih dari 36 jumlah maksimum. Artinya teman-teman, kawan-kawan operator semua, jika seperti ini, maka kita boleh membuat rombel menjadi 4 rombel, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak terpaku kepada rumus yang aturan bagi per 36 tadi, Bapak Ibu. Kita juga harus memperhatikan jumlah maksimum per rombel. Artinya Bapak Ibu sekalian, apabila setelah kita masukkan dengan rumus tadi, rumus 3 bagi 36 tadi, apabila jumlah siswanya paling tinggi itu per rombel 36, itu masih bisa diikuti rumus maksimal jumlah rombel tadi. Tapi apabila dia melebihi dari 36 seperti kasus saya 110, ya kan, itu tidak diwajibkan 3 rombel, harus membuat 4 rombel, teman-teman sekalian. Oke? Nah, jadi kalau setelah kita bagi siswanya itu kepada rombel yang sudah ditentukan, yang sudah kita hitung tadi berdasarkan rumusnya, ternyata jumlah per rombel itu masing-masing 36 atau di bawah 36, atau intinya tidak boleh lebih dari 36. Itu baru kita memakai rumus berdasarkan jumlah rombel tadi. Apabila setelah kita bagi siswanya itu masih melebihi jumlah maksimum yang sudah ditetapkan tadi di sini, artinya 37 dan seterusnya, 38, 39 dan seterusnya, itu kita mewajibkan menambah rombel 1 lagi. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan agar teman-teman bisa paham dan bisa kita sama-sama mengerti, agar nantinya jam guru ataupun jadwal mengajar bisa kita entrikan sehingga guru-guru tersebut bisa valid statusnya di Infogiteka, yang nantinya kita berdoa agar SKTP bisa segera diterbitkan. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa kita laksanakan, karena ini memang tugas kita rutin ya, tiap per 6 bulan sekali itu ya. Dalam hal penerbitan SKTP kita juga ini merupakan pekerjaan kita rutin, teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang dimengerti, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.